Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lapi Weekends TV Edukasi Cryptocurrency. Oke teman-teman, pokok pembahasan saya kali ini yaitu mengenai P-Network yang ada di Indonesia ini. Apa pendapat MUI menurut Islam mengenai P-Network yang ada di Indonesia? Banyak bisnis-bisnis digital ini teman-teman, biasanya ada boikot maupun fatwa-fatwa dari MUI mengenai hukum dari sudut pandang Islam suatu bisnis. Nah ini teman-teman, kita akan bahas mengenai P-Network menurut MUI, dan itu penjelasannya nanti kita jelaskan. Tapi sebelum kita mulai teman-teman, kita lihat dulu market P-Network ya. Nanti setelah lihat market P-Network, kita akan lanjut ke penjelasan pendapat MUI mengenai P-Network. Market posisi sekarang di 1,14 dan stagnan ya. Ini teman-teman, masa konsolidasi. Saya lihat dari grafik ini konsolidasi ya. Harga bergerak sempit dari 1,14 dan 1,15. Fluktuasinya tidak begitu signifikan naik dan juga tidak signifikan untuk turun. Jadi posisinya stagnan dan konsolidasi. Ini menunjukkan market sedang bingung ya. Apakah indikasi akan bullish dan apakah akan bearish. Nah, ini tunggu momen dari para investor ataupun para buyer ya, yang melakukan buying ataupun selling. Nah, ini jadi untuk para trader mungkin tinggal menunggu apakah yang lebih kuat atau besar tekanan jual atau daya beli yang akan meningkat. Ini yang akan menentukan market. Tentunya di saat posisi stagnan dan juga konsolidasi ini momen kita untuk masuk. Yang jelas ini opini ya untuk para trader maupun investor ya. Banyak sekali sudah pomo-pomo dari komunitas untuk melakukan buying ya, pembelian di posisi harga sekarang atau stagnan dan masa konsolidasi itu. Nah, sekarang teman-teman, kita akan bahas mengenai MUI ya, memberikan penjelasan atau fatwa mengenai P-Network yang ada di Indonesia. Nah, sebelum saya mulai teman-teman, saya akan seperti biasa memberikan informasi mengenai teman-teman para trader yang bermain di Indodax, spot, trading spot, ataupun di Trust Wallet atau di Gate.io mengenai koin micin. Teman-teman tentunya harus bisa menganalisa secara teknikal maupun fundamental. Dan di sini saya ada kelas, teman-teman bisa mengikuti kelas saya untuk belajar secara analisa teknikal dan fundamental. Dan juga di kelas itu saya akan memberikan signal token-token yang potensial yang tiap hari ya potensi cuan. Jadi teman-teman yang ingin berminat ikut kelas tinggal japri saya, lihat nomor WA saya di deskripsi channel ya. Oke, P-Network menurut Islam dan MUI, ini penjelasannya. Dari news nanti kita akan komentari dan juga kembangkan dari news ini teman-teman ya, supaya kita tidak gagal paham. Seiring perkembangan teknologi, fenomena seperti P-Network menjadi perhatian khusus, terutama bagi umat Islam yang ingin memastikan setiap aktivitas keuangan mereka sesuai syariah. Banyak pertanyaan muncul, bagaimana hukum P-Network menurut Islam? Apakah ini halal atau haram? Nah, ini ya, banyak sekali pro dan kontra tentunya ya, menilai sudut pandang Islam mengenai bisnis P-Network ini. Artikel ini membahas pandangan Islam terkait P-Network dan isu terkait kripto secara menyeluruh. Nah, jadi isu kripto ini menurut Islam para pemuka agama itu secara global apa ya, bukan hanya khusus untuk P-Network gitu. Apa itu P-Network? P-Network adalah mata uang digital yang mengklaim memungkinkan pengguna menambang kripto melalui aplikasi ponsel. Konsep ini menarik perhatian banyak orang karena sederhana dan tidak membutuhkan perangkat keras canggih seperti Bitcoin. Namun ada kekhawatiran apakah P-Network hoax atau benar-benar memberikan manfaat nyata, terutama karena hingga kini mata uang ini belum bisa diperdagangkan di bursa terbuka. Ini news yang dulu ya. Dia mengatakan bahwa belum ada
di pasaran terbuka. Sekarang sudah ada di 5 exchange, bahkan sudah menambah lagi ini ya. Hukum P-Network dalam Islam. Menurut sejumlah ulama, termasuk yang tergabung dalam diskusi ekonomi syariah, teknologi keuangan digital seperti P-Network dapat digunakan jika memenuhi syarat tertentu, seperti transparansi, kejelasan, kontrak, dan tidak mengandung unsur spekulasi atau goror. Nah, jadi jangan sampai maksudnya goror itu hukumnya tidak jelas ya, masih samar. Sebagai alat tukar uang digital seperti Pi bisa saja digunakan, tetapi sebagai investasi Islam memberikan batasan ketat. Jadi digunakan sebagai investasi, Islam memberikan batasan-batasan yang ketat ya. Seperti contoh, Ustadz Abdul Somad dalam salah satu ceramahnya menjelaskan uang digital halal jika digunakan sebagai alat tukar, namun kurang disarankan untuk investasi karena nilainya yang fluktuatif, dan hal serupa berlaku untuk kripto secara umum. Itu secara umum menurut sudut pandang Ustadz WAS ya, Abdul Somad. Hukum kripto menurut Islam dan NU Online. NU Online pernah mengulas bahwa hukum trading kripto dalam Islam tergantung pada penggunaannya. Jika kripto digunakan untuk transaksi yang jelas dan bermanfaat, maka diperbolehkan. Nah, jadi kalau memang bermanfaat ya, bisa membantu orang-orang mendapatkan pekerjaan dan penghasilan, dan tidak ada unsur tipu-tipu serta goror ya, banyak manfaat daripada mudarat, dan itu diperbolehkan, yang jelas hukumnya itu halal. Namun jika ada unsur spekulasi atau penipuan, maka hukumnya haram. Nah, jadi kalau ada penipuan, merugikan pihak-pihak ya, dengan memberikan janji-janji, ternyata pihak-pihak itu mendapatkan angin surga saja, tidak terbukti, bahkan membebani masyarakat atau member, maka itu hukumnya haram. Maka hukumnya haram. Fatwa serupa juga pernah dikeluarkan oleh MUI. Nah ini ya teman ya. Fatwa serupa juga pernah dikeluarkan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang menyatakan bahwa kripto dapat menjadi halal jika memenuhi syarat syariah. Nah, jadi MUI mengatakan kripto itu halal jika memenuhi syarat-syarat ini, ya, syarat-syarat syariah ya. Tentunya P-Network yang akan kita bahas di sini. Apakah kripto haram di Arab? Beberapa negara seperti Arab Saudi memiliki kebijakan yang ketat terhadap kripto. Meski tidak secara tegas dinyatakan haram, penggunaannya sering diawasi karena khawatir disalahgunakan untuk aktivitas ilegal. Hal ini sejalan dengan pertanyaan besar, kripto halal atau haram MUI. Pada tahun 2024, beberapa ulama di Indonesia menegaskan bahwa kripto termasuk P-Network bisa halal jika memenuhi syarat syariah seperti tidak melibatkan riba atau aktivitas yang merugikan pihak lain. Nah, artinya teman-teman, ulama dan juga para MUI itu memberikan fatwa mengenai P-Network itu halal ya. Nah, asalkan memenuhi syarat-syarat syariah, yaitu syarat syariahnya apa? Satu, tidak melibatkan riba ya. Dan kedua, aktivitas ini tidak merugikan pihak lain, artinya tidak ada aksi tipu-tipu yang sehingga membuat kerugian orang lain. Kalau dia banyak membuat kerugian orang lain, itu namanya tipu-tipu, dan juga ya tentunya fatwa ini akan mengatakan itu haram. Nah, dan ini sudah jelas bahwasannya MUI itu mengatakan bahwa kripto P-Network ini halal ya, selagi tidak mengandung riba dan tidak merugikan pihak lain atau orang lain. Dan juga teman-teman, ini ada pesannya, pertimbangkan matang-matang karena P-Network ya, tanyakan terlebih dahulu apakah digunakan untuk alat tukar atau investasi. Jika untuk transaksi, jelas hukum Islam cenderung memperbolehkannya. Nah, jadi jika untuk transaksi, yang jelas hukum Islam cenderung memperbolehkannya. Namun sebagai investasi, risiko fluktuasi nilainya perlu dipertimbangkan. Tapi tidak mengatakan haram ya. Karena dia mengandung fluktuasi, itu takutnya nanti terjadi unsur merugikan orang lain, itu yang dimaksud ya. Bagi umat muslim, lebih baik berkonsultasi dengan ulama atau membaca sumber terpercaya seperti Kripto Halal atau Haram MUI 2024 dan fatwa dari organisasi seperti NU Online. Dalam semua keputusan keuangan, pastikan Anda selalu berpijak pada prinsip keadilan dan transparansi. P-Network memang menawarkan kemudahan, tetapi penting bagi kita untuk tetap waspada
dan tidak terjebak pada janji manis teknologi tanpa memahami seluk-beluknya. Jika Anda masih ragu, ingatlah bahwa investasi dalam aset yang tidak jelas hukumnya bisa membawa kita lebih resiko daripada manfaat. Jadi maksudnya lakukan riset ya. Kalau memang betul-betul network ini membawa manfaat, membantu masyarakat ya, menambah penghasilan, itu halal menurut Fatwa MUI ya. Terima kasih informasinya dan semoga para pioner jelas yang ada di Indonesia, dan jangan ragu jalankan P-Network sesuai dengan semangat kita awal. Jangan pernah kendor, dan semoga kita akan jadi miliarder pada tahun 2025 ini sampai ke 2030. Tetap disclaimer on your. Terima kasih. Dan jangan lupa dibantu subscribe channel saya, like, share, serta komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.